Pada kesempatan hari ini begitu banyak sekali para ulama yang hadir bersama kita di tempat ini. Ada orang tua kita, Ayahanda Saikhunal Walid, Buya Wase. Begitu juga di sini ada Imam Front Pembela Islam Provinsi Banten, Akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kita kepada mereka. Kita doakan agar mereka semua hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa mata'na bituli hayatihim, wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ahibail kiram, pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya seluruh generasi muda kita. Tanamkan di jiwa kita yang paling dalam, tanamkan di seluruh sanubari kita semua, bahwasanya hukum yang tertinggi adalah hukum Allah, dan tidak ada satupun hukum yang lebih tinggi daripada hukum Allah. Betul? 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 Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada hukum, saudara, yang lebih indah daripada hukum Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat 50, saudara, tatkala Allah menyindir orang-orang yang tidak mau menggunakan hukum Allah, mereka-mereka yang menolak hukum Allah, mereka-mereka yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, mereka-mereka yang tidak mau menerapkan hukum Allah. Apa Allah nyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 50? Faqala ta'ala, saudara, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Shadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan dalam ayat tersebut? Apa hukmal jahiliyati yabghun? Itu mereka yang tidak mau menerapkan hukum Allah, mereka yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apakah mereka mau hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma. Enggak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukum Allah. Enggak ada, saudara. Liqaumi yuqinun, bagi mereka-mereka yang punya keyakinan kepada Allah, bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap tunduk kepada hukum Allah? Siap tegakkan hukum Allah? Hukum siapa yang terbaik? Hukum siapa yang terberkah? Hukum siapa yang teradil? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir! Sallu ala nabi. Karena itu, saudara, berulang kali dan berulang kali sering saya sampaikan di mimbar-mimbar dan di berbagai kesempatan, saudara, bahwa ayat suci selalu berada di atas ayat konstitusi, saudara. Jangan sekali-kali dibolak-balik, jangan merendahkan ayat suci, jangan menistakan ayat suci, apalagi ayat suci diletakkan di bawah ayat konstitusi, saudara. Sekali lagi kita sampaikan, ayat suci selalu berada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi, sehingga menjadi harga mati yang wajib ditaati dan tidak boleh diganti, saudara. Betul? Betul? Sedangkan ayat konstitusi itu adalah produk akal basyari, itu produk pemikiran insani yang tidak boleh bertentangan dengan ayat suci, saudara. Manakala ayat konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan
bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak bertabrakan dengan syariat ilahi, maka kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mentaati ayat konstitusi selama tidak bertentangan dengan ayat suci. Betul? Betul? Siap tegakkan konstitusi? Siap membela konstitusi? Takbir! Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, manakala ayat konstitusi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertabrakan dengan syariat ilahi, saudara, maka demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, wajib kita tegakkan ayat suci. Takbir! Takbir! Tidak ada ayat konstitusi yang boleh kita taati kalau bertentangan dengan ayat suci, saudara. Nggak bisa. Ayat konstitusi yang manapun kalau bertentangan dengan ayat suci, wajib direvisi, wajib diganti, wajib diamandemen, saudara, diluruskan supaya tidak bertentangan dengan kehendak ilahi. Betul? Takbir! Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bela ayat suci? Siap bela Al-Quran? Siap bela Allah?